Saya kerja untuk kalian, pokoknya perkara ini harus pro rakyat, pro PNS. Walaupun harus terserap di pilkada. Jadi pembangunan tetap harus jalan dengan anggaran yang minim, tapi juga PNS harus sejahtera. Ya, itu yang saya inginkan. Setelah persoalan peraturan kepala daerah atau Perkada mencuat ke permukaan sebagai akibat dari tidak dibahasnya APBD 2020 oleh legislator Minsel, akhirnya Bupati Minahasa Selatan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, menetapkan peraturan kepala daerah. Meski demikian, penetapan ini juga masih mengundang polemik dari sejumlah kalangan, termasuk sejumlah legislator di Kabupaten Minsel. Bupati Minahasa Selatan Kristiani Eugenia Paruntu mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah mengambil upaya penetapan Perkada Kabupaten ini sebagai jalan keluar dari tidak dibahasnya APBD di Kabupaten Minahasa Selatan. Bupati yang akrab disapa CEP ini mengatakan hal ini sebagai langkah untuk kepentingan rakyat dan para ASN di kabupaten ini. Pernyataan ini dikemukakan orang nomor 1 di kabupaten ini saat menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah ASN di kabupaten ini. Saya kerja untuk kalian, pokoknya perkara ini harus pro rakyat, pro PNS. Walaupun harus terserap di pilkada. Jadi pembangunan tetap harus jalan dengan anggaran yang minim, tapi juga PNS harus sejahtera. Ya, itu yang saya inginkan. Jadi tolong Bapak Ibu, kita semua berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok kita masing-masing. Ya, saya hanya titip-titip aja, karena Ibu mudah-mudahan dicalonin jadi gubernur, boleh dong. Doain, ya, doakan saya agar apa yang kita cita-citakan Minsel ini harus dibangun terus. Ya, kalau gubernurnya dari Minsel, ya paling tidak perhatiannya ke Minsel juga kan nantinya juga. Puji Tuhan, makanya orang Minsel semua kompak ya. Kita semua kompak yang ada di sini. Lingkungan kita saja ini sudah bagus. Sementara itu, terkait polemik sejumlah oknum legislator Minahasa Selatan yang menyebut langkah penetapan perkada yang dinilai cacat hukum mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuene. Wanita Minsel yang kini berkiprah di DPR RI Dapil Sulut ini mengatakan, upaya pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melakukan penetapan perkada adalah langkah bijak, asalkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Minsel yang berpolemik masalah apa? Kan kalau misalkan dia berpolemik kemarin itu belum sempat dibahas oleh DPR, dia harus mengikuti APBD yang lalu. Ya, itu harus dilihat lagi cacat hukumnya di mana kan seperti itu. Karena setahu kita bahwa kalau misalkan tidak sempat dibahaskan satu dan lain hal, dia menggunakan yang APBD yang lama, yaitu 2019 punya itu yang dipakai. Nah, kalau cerita yang sekarang perkada dan lain sebagainya, itu tinggal lihat lagi aturan apa yang digunakan untuk itu. Kalau dimungkinkan yang pasti selama masih dalam koridor tertentu, dalam aturan itu tentunya tidak masalah. Tapi kalau dia sudah melanggar itu yang menjadi persoalan. Yang jadi alasan dari pihak yang keberatan itu yang mana yang 30 harinya ini yang katanya tidak sesuai karena menurut mereka, versi mereka yang mana untuk 30 hari ini setelah usulan itu selesai semua. Tapi kan kalau dari pihak pemerintah itu yang penting sudah mengusulkan. Kembali lagi kita harus lihat aturannya seperti apa. Ini yang mana, aturannya bunyi apa, aturan mana yang dipakai dan lain sebagainya. Kita harus lihat secara utuh, tidak bisa lihat sepotong-sepotong. Ya, saya kira itu. Kasih Bu. Karena itu, masyarakat di Kabupaten Minsel patut bersyukur karena kevakuman yang terjadi selama ini, baik soal pembangunan dan masalah kemasyarakatan, sudah mendapatkan solusi menyusul penetapan perkada di kabupaten ini. Dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Aloysius Petrus, Kasih Kabar for Torang Semua.